adik-adik, ketemu lagi kita pada hari ini dalam pendampingan sekami. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Adik-adik, seperti yang adik-adik telah ketahui bahwa bulan September itu adalah bulan Kitab Suci Nasional. Dan hari ini, minggu ini itu adalah pertemuan ketiga dengan tema Aku Diberi Tugas oleh Tuhan. Namun sebelum kita melanjutkan pendampingan sekami kita pada hari ini, kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Sejenak untuk kita berdoa bersama-sama. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Ya, kita katungkan tangan dan kita menunduk. Dengan penuh cinta, Engkau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab-Mu sebagai utusan Bapa yang penuh kasih. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar melaksanakan kehendak Bapa seperti Engkau. Bantulah kami agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan teladan cinta kasih-Mu, agar nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh bumi. Sebab Engkaulah yang Maha Kuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbangkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menabarkan jala juga." Dan setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam pendalaman kitab suci kita minggu yang ketiga dengan tema Aku Diberi Tugas oleh Tuhan. Tadi kita baru mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang dibacakan oleh teman kita dengan begitu baik. Dalam Injil tadi diceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengajar begitu banyak orang tentang apa? Ya, betul. Tentang firman Allah. Dan setelah selesai mengajar dan berbicara dengan begitu banyak orang, Yesus kemudian menyuruh Petrus untuk menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam dan menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya. Karena kita tahu Petrus selama seharian, selama semalaman tidak mendapatkan ikan yang mereka cari. Dan kita dengarkan tadi Petrus
taat dan melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Petrus memiliki kerendahan hati. Petrus mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus. Dan karena ketaatannya kepada Tuhan Yesus, karena mendengarkan perintah Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya, apa yang terjadi? Petrus mendapat begitu banyak ikan, sehingga dikatakan jalannya hampir koyak, hampir robek. Dan 2 perahu tempat meletakkan begitu banyak ikan dikatakan hampir sampai hampir tenggelam. Adik-adik kekasih, melihat ini, Petrus lalu tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Ia menyadari kesalahannya. Ia menyadari begitu banyak dosanya, sehingga ia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Pergilah di hadapanku, karena aku ini orang berdosa." Lagi-lagi hari ini Petrus menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jangan takut. Mulai sekarang Petrus, engkau akan menjala manusia. Mungkin adik-adik bertanya, apa itu menjala manusia? Menjala manusia berarti mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah. Untuk bisa juga menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita kepada orang lain bahwa Allah begitu mengasihi kita, begitu menyayangi kita, begitu mengasihi adik-adik dan semua orang. Dan hari ini kita juga diajak dan diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita kepada orang lain, sehingga orang lain juga itu semakin dekat kepada Allah. Mungkin adik-adik bertanya, bagaimana caranya saya menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain? Saya ini kan masih kecil. Adik-adik dapat menyampaikan kabar sukacita itu dengan cara mengajak orang tua, mengajak kakak, adik, dan teman-teman dengan cara rajin berdoa, rajin mengikuti misa di gereja, rajin membaca kitab suci, dan rajin mengikuti ibadah di rukun. Dengan kata lain juga, adik-adik dapat menyampaikan kabar sukacita melalui sikap dan perbuatan adik-adik. Misalnya apa? Misalnya menolong teman yang membutuhkan pertolongan, menghormati orang tua, menampilkan wajah yang penuh bahagia dan penuh senyum bila bertemu dengan orang lain. Nah, adik-adik, kita semua adik-adik dipanggil dan diberi tugas oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang berguna, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk semakin dekat
dan semakin taat kepada perintah Yesus. Dengan demikian, anak-anak sekami, adik-adik semua akan dilihat dan dikenal oleh semua orang sebagai sahabat Tuhan Yesus yang penuh kasih. Nah, adik-adik, demikian renungan kita dalam pendalaman kitab suci minggu yang ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk selalu taat kepada perintah Tuhan Yesus melalui orang tua kita, melalui kakak-kakak kita, dan siapa saja yang mempunyai niat baik yang penuh kasih. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam misioner, salam kreativitas. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak dalam kreativitas minggu ini. Hari ini kita akan membuat kreativitas seperti ini. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, karton jilid ukuran APS 2 lembar dengan warna yang berbeda, dan setengah karton jilid ukuran APS. Kemudian ada benang, ada lem, ada alat pemotong, cutter dan gunting, ada alat pewarna, spidol dan pensil warna, dan yang terakhir ada pensil. Untuk proses pembuatannya kita ada 3 tahap. Tahap yang pertama kita membuat wadahnya. Lalu tahap yang kedua kita membuat perahunya. Kemudian tahap yang ketiga kita membuat orang-orangnya. Baik, kita akan membuat wadahnya. Demikian kreativitas kita hari ini.
Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Pendampingan kami kita pada hari ini adik-adik. Namun sebelum kita berkisah, nah tugas perutusan minggu ini itu adalah sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu aku diberi tugas oleh Tuhan. Nah adik-adik, mungkin adik-adik sebagai pelajar, sebagai Miss Dinar, nah adik-adik melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan selalu mohon berkah dari Tuhan. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi penjala manusia agar ia mewartakan sabda-Mu. Pilihlah kami menjadi murid-Mu dan tuntunlah kami agar sanggup mengikuti Dikau dengan setia. Bantulah kami agar berani melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.